Hai Sobat Herpep, kembali lagi di channel Herpep Movie. Di video kali ini, sesuai requestan dari kalian, gue mau lanjutin alur cerita film Fringe season 1 episode 2. Buat yang belum nonton episode 1-nya, bisa cek link di deskripsi. Cerita dimulai dari satu kamar di sebuah hotel. Di dalam kamar tersebut terdapat satu orang laki-laki yang baru saja selesai melakukan hubungan badan dengan seorang pelacur. Lelaki tersebut bernama Chris dan pelacur tersebut bernama Lauren. Kemudian Chris masuk ke kamar mandi dan mengeluarkan isi yang ada di dalam tasnya. Tas tersebut berisikan alat-alat untuk operasi yang biasa digunakan oleh dokter bedah. Di saat itu juga, si Lauren menjerit kesakitan dikarenakan ada sesuatu di dalam perutnya. Karena jeritan Lauren yang begitu keras, tetangga kamar mereka sampai terbangun. Kemudian Chris dengan cepat memasukkan Lauren ke dalam mobilnya dan membawanya ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Chris justru meninggalkan Lauren begitu saja di luar rumah sakit tersebut dan langsung pergi. Lauren pun dibawa oleh para medis di sana. Saat ditanya usia kandungannya oleh dokter, Lauren mengatakan kalau dia tidak hamil. Saat proses melahirkan, Lauren pun meninggal. Dokter berusaha mengeluarkan bayi yang ada di dalam perutnya, dan dokter pun terkejut melihat bayi tersebut. Berpindah di markas FBI, Broyles sedang melakukan rapat dan menjelaskan tentang divisi mereka yang beranggotakan Olive, Peter, dan Walter. Kemudian Olive yang sedang melihat berkas-berkas kasus lain, tiba-tiba ditelepon oleh Broyles. Broyles memerintahkannya untuk ke rumah sakit segera, dan Olive pun menjemput Peter. Saat tiba di TKP, mereka langsung mengecek keadaan Lauren yang sudah tidak bernyawa. Kemudian Olive menanyakan kondisi bayi yang dilahirkan Lauren. Saat mereka melihat bayi tersebut, mereka merasa heran, dikarenakan bayi tersebut sudah berubah menjadi seorang kakek-kakek. Dan Walter meminta jasad bayi kakek-kakek tersebut dibawa ke labnya. Saat Olive dan Peter berbicara dengan Broyles, agen Friendswood menginformasikan kalau Lauren dibawa pergi dari hotel oleh seorang pria. Tanpa menunggu lama, Olive dan Peter berangkat ke TKP. Saat tiba di TKP, Olive seakan-akan mengetahui apa yang telah terjadi. Dan ternyata, kasus yang ditangani Olive sekarang adalah kasus yang pernah dia tangani bersama rekannya, yaitu agen Scott. Di sebuah bar, Chris mulai mencari mangsanya, yaitu perempuan cantik yang bernama Stacy. Di sisi lain, Olive berbicara dengan rekannya, Charlie. Di sebuah gudang, Chris mulai melancarkan aksinya. Stacy mengatakan kalau dia biasanya dibawa ke sebuah hotel. Kemudian Chris menyuruh Stacy untuk melihat jembatan dari sebuah jendela. Saat Stacy terpana dengan ciuman Chris justru membius Stacy. Berpindah ke lab, Walter yang sudah menyelesaikan pekerjaannya mulai mempresentasikan hasilnya. Dan ternyata ini semua berkaitan dengan percobaan yang pernah Walter lakukan. Dan Walter mengatakan kalau dia baru saja mengingat di mana ia memarkirkan mobilnya 17 tahun lalu. Singkat cerita, Walter dan Peter pergi ke sebuah garasi, di mana garasi tersebut tempat Walter memarkirkan mobilnya. Peter pun berhasil menghidupkan mobil itu kembali, dan mereka membawa mobil tersebut ke labnya. Kemudian mereka mencoba mencari berkas-berkas milik Walter. Dan tanpa sengaja Walter mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan kasus ini. Dan semua ini terarah ke seorang profesor, yaitu Dr. Penrose. Pada waktu lama, Peter dan Olive menuju ke tempat di mana Dr. Penrose mengajar. Di sisi lain, Chris mulai beroperasi. Olive mulai menginterogasi Dr. Penrose, dan mereka tidak mendapatkan jawaban yang pasti terhadap kasus ini. Saat ingin pergi dari sana, Olive mendapatkan telepon dari Charlie, dan ternyata mayatnya Stacy sudah ditemukan, dan langsung dibawa ke labnya Walter. Kemudian Walter mengatakan bahwa dia pernah melakukan tes untuk menumbuhkan tentara secara instan. Namun percobaannya gagal karena mereka tidak bisa menghentikan proses penuaan yang begitu signifikan. Sedikit info bahwa si pembunuh atau yang kita tahu adalah Chris adalah seseorang yang lahir dari hasil uji coba. Jadi tujuan Chris terus membunuh yaitu untuk mengambil kelenjar dari korbannya agar proses penuaan di tubuhnya dapat diperlambat. Lanjut,
Entah mengapa Olive pun marah kepada Peter. Kemudian, Chris bertemu dengan Dr. Penrose. Ternyata Chris adalah anak dari hasil uji cobanya Dr. Penrose. Dr. Penrose mengatakan kalau Chris hanya membutuhkan satu korban lagi untuk sempurna. Di lab, Walter mulai mengotopsi mayatnya Stacy. Dan Walter mengatakan bahwa kita bisa melihat penglihatan terakhir seseorang yang sudah mati dari retina matanya. Akan hal itu, mereka membutuhkan alat untuk mentransfer penglihatan tersebut ke monitor. Alat tersebut ada di Massive Dynamic. Singkat cerita, Olive pergi ke Massive Dynamic dan meminta Nina untuk membantunya. Saat menunggu Nina, Olive berimajinasi kalau dia juga sedang mengandung bayi yang tidak normal. Their safety. My hand still gets sweaty on takeoff. What do you know about it? Kind of work. I mean, no doubt some of your male colleagues are assuming. Setelah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, Walter dan kawan-kawan mulai menjalankan pekerjaan mereka. Di sisi lain, Chris berhasil mendapat mangsanya lagi dan sedang beroperasi dengan Dr. Penrose. Singkat cerita, mereka pun berhasil. Mereka mendapatkan hasil bahwa Stacy terakhir kali melihat sebuah jembatan yang tidak jauh dari gudang penyimpanan. Karena sudah mendapat informasi lokasi yang pas, Olive dan Peter langsung menuju ke sana. Saat tiba, mereka pun masuk ke dalam gudang tersebut. Saat di dalam, mereka mendapati Dr. Penrose, akan tetapi Chris berhasil melarikan diri. Saat Peter sedang menelpon bala bantuan, Dr. Penrose dengan cepat menekan sesuatu sehingga membuat wanita tersebut terkena serangan jantung. Dan Dr. Penrose langsung kabur. Dan Peter meminta arahan Walter untuk menyelamatkan wanita tersebut. Singkat cerita, Peter berhasil menyelamatkannya menggunakan defibrilator darurat. It's not working. Hey. Olive pun mengejar Chris. Chris pun terpojok. Saat sudah terpojok, Olive kaget melihat kondisi Chris yang sudah tua. Dan Chris mengatakan kalau dia tidak lain hanyalah hasil percobaan. Dan Chris pun mati. Dan Olive mengembalikan alat punya Nina dan berterima kasih kepada Nina. Our investments sway the markets and make or break. Got into law enforcement because you believe a position here would speed your effort to find answers. Broyles mengatakan bahwa Dr. Penrose masih berkeliaran. Kemudian, Walter meminta Olive untuk mengecek rincian tentang kesehatan Peter. Nah guys, dari perkataan Walter barusan, ada kaitannya dengan episode selanjutnya. Di hotel, Walter menyebut angka-angka. Aware of that. I can hear you. That's okay. Just try and keep it down, alright? Dan lagi guys, angka-angka yang disebut Walter juga ada kaitannya dengan episode selanjutnya. Kemudian, Peter menyanyikan lagu yang sering didengar Walter saat di rumah sakit jiwa. Dan Walter pun tertidur. Di akhir episode, kita diperlihatkan 3 orang yang sepertinya sedang menjalani tes juga. Dan film episode kedua pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe ya, karena kita bakalan lanjutin ke episode 3-nya guys, yang pasti lebih seru. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya guys. 1 like dari kalian bisa jadi motivasi kami untuk mengupload video sesering mungkin. Bantu 1000 subscribe-nya. Bantu 1000 subscriber-nya. Bantu 1000 subscriber ya guys. Makasih. Bantu 1000 subscriber ya guys. Hehehe. Makasih saya. Bantu 1000 subscriber. Bantu 1000 subscriber ya guys. Hehehe. Makasih. Saya admin Febri pamit undur diri. Bye bye.